Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Non, maaf mengganggu, belnya sudah berbunyi. Hoam. Z merengangkan otot-otot tangannya dan kepalanya. Gak apa-apa kok om. Z pun lalu membuka pintu mobil dan melangkahkan kaki dengan setengah nyawa baru terkumpul. Tidurnya sangat nyenyak sekali, ia pun bahkan sampai termimpi bertemu Bara. Ia pun melangkahkan kaki menuju wastafel ujung lapangan untuk mencuci mukanya. Ia pun mengguyur air dengan mukanya. Segar sekali, batinnya. Dor, teriak Z kaget dan langsung ia menyiram air dari tangannya. Hanif, Z melototkan mata. Maaf aku gak sengaja. Kamu sih ngagetin. Baju kamu basah, ucap Z mencoba milap baju Hanif ya meskipun tambah basah. Hanif tertawa, gak apa-apa kok, santai aja kali. Entar kering sendiri juga. Muka kamu kelihatan abis bangun tidur. Kesiangan ya, jadi gak sempat mandi. Tanya Hanif. Mandi kali, tadi ketiduran aja waktu di jalan. Jadi gini muka bantal. Hanif pun tertawa melihat tingkah Z absurd gak jelas. Ayo ke kelas buruan, entar ada guru. Hanif dan Z pun berjalan berdampingan menuju kelas. Saat ini Bara pun tengah duduk di kursi jabatannya sebagai CEO-nya, melihat tumpukan berkas yang harus ia tanda tangani dan baca namun membuatnya sedang tidak mood hanya sekedar melihatnya. Sudah berkali-kali Naila menelponnya namun ia biarkan saja tak mengangkatnya. Kenapa ia sangat menunggu telepon dari Z, tapi bahkan sampai sekarang gadis itu tak juga menghubunginya. Bahkan main PC-nya pun tidak. Bara pun bolak-balik membuka HP-nya seperti orang mendekati gila. Galau seperti abek yang tidak dikabari oleh doinya, itulah Bara sekarang. Setiap semenit sekali ia mengeceknya. Ia pun berdiri dan menyandarkan tubuhnya pada dinding. Bara pun akhirnya mencoba menelpon Z lagi namun nihil, nomornya pun tak aktif. Ia pun sudah mengirim pesan menyepamnya namun Z juga tak membalasnya. Boro-boro dibalas aktif wa aja kagak. Tok tok tok, klek. Pintu ruangan Bara pun terbuka, Gibran pun masuk. Taruh situ berkasnya nanti saya akan tanda tangani, ucap Bara tanpa melihat siapa yang datang. Kenapa lo kayak abek labil aja, ucap Gibran mendudukan dirinya di sofa ruangan Bara. Gue kira Sisil, ternyata lo, ucap Bara. Ada masalah. Makanya jangan nikahin anak SMA Pak Bara yang terhormat. Ribet kan, beda umur, beda juga pikiran. Masih bocah lah lu dah tua, om-om lagi, Gibran mengucapkannya tanpa pikir panjang asal saja tapi benar juga. Gibran menghela napas kasar, hidup lo napa ribet banget sih. Kemarin gue sama Naila ke mall, terus Naila lihat Risa. Risa istri gue, tanya Gibran. Iyalah, masa istri bokap gue. Terus gimana? Apa nyambungnya sama Risa? Risa sama Z itu lagi di mall, tapi Z lagi beliin Dika es krim. Terus gak lama Z datang ngeliat gue sama Naila. Terus masalahnya di mana? Kan Naila gak tahu kalau Z istri lo juga. Naila kira Z itu pengasuh anak lo. Gue mikirnya pasti Z sakit hati, apalagi dia lihat gue digandeng sama Naila. Gue yakin pasti Z marah sama gue. Bara mengacak-mengacak rambutnya frustasi. Kenapa lo sepede ini Bar? Gibran melipat tangannya di dada. Lo yakin Z cemburu liat lo sama Naila? Lo yakin? Pelotot Gibran. Kata-kata Gibran hati tembus ke mata kaki sakitnya.
Oh iya ya, kening Bara berkerut, emang Ze cemburu liat gue sama Naila. Lo ngomong kenapa ngena banget sih, ucap Bara. Tapi gue yakin Ze cemburu pasti liat gue sama Naila, ucap Bara dengan pedenya. Kalau Ze cemburu, terus lo mau apa? Ze cemburu atau gaknya, statusnya tetap gak berubah hanya sebagai istri kedua. Jelek, lo harus tetap mikirin perasaan Ze sama Naila sebelum keduanya sakit lebih jauh Bar. Lo secepatnya harus ngelepasin salah satu dari mereka, itu saran gue. Sebelum semuanya makin rumit, apa yang dibilang Gibran banyak benarnya juga. Gue bingung sama perasaan gue sekarang. Gue gak tahu harus siapa yang gue lepas atau mereka bakal ninggalin gue semua. Gue ngerasa Z lagi ngehindarin gue dan perasaan gue gak enak aja kalau Z jauh dari gue, tapi Naila juga kenapa tiba-tiba sikapnya berubah. Naila benar-benar menjadi istri yang ngelayanin gue beberapa waktu ini, itu yang gue dambaan dari dulu. Tapi gue bingung, gue harus gimana? Apa gue harus ngelepas Z? Sebelum perasaan gue makin gak jelas. Bara mengerutkan keningnya, makanya istri jangan banyak-banyak, pusing sendirikan. Gue aja yang satu udah mau pecah, apalagi dua. Bisa gak punya kepala gue, kan serem. Saran gue makanya lo sebagai yang lebih tua, minta maaf duluan sama Z. Lo juga udah tua, labil pula. Pikirin baik-baik jangan salah ambil keputusan Bar. Gue yakin lo gak pernah salah ambil keputusan, Gibran menepuk-nepuk bahu Bara. Dahlah gue mau kembali ke ruangan gue. Jangan lupa dicek, Gibran melempar berkas-berkas penting ke meja Bara. Ia pun keluar dari ruangan Bara. Bara pun mengecek HP-nya lagi, namun Z juga belum membalasnya. Ia pun memutuskan nanti sore untuk menjemput Z di sekolah. Sore harinya tiba pulangan sekolah, Z pun memilih untuk menunggu om pengawal di depan gerbangnya, tepat di bawah pohon. Z pun lalu menghidupkan ponselnya. Ting ting, ting, ting. Nama Bara pun tertera paling utama di ponsel Z, panggilan tak terjawab 45 kali. Pesan 15 kali. Z pun mengabaikannya. Entah saat ini ia malas mengobrol dengan Bara. Z pun mencari nomor om pengawal, saat Z ingin menelponnya. Z mendangak ke sumber suara. Hanif, Z tersenyum. Loh gak pulang? Nunggu Gojek ya? Tanya Hanif. Iya, Z berbohong. Sama aku aja gimana? Aku juga sendirian kok. Sekalian hemat duit, ucap Hanif menawari Z untuk pulang bersama. Namun Z sedikit ragu dan memikirkan keputusannya lagi. Kenapa? Takut dimarahin abang kamu. Nanti aku yang ngomong, ucap Hanif. Ya udah deh, Z pun lalu mengiyakan tawaran Hanif. Z pun lalu segera naik ke atas motor Hanif, udah siap? Tanya Hanif. Iya udah, Z pun lalu memegang ujung seragam Hanif. Bara pun menatap berkas-berkasnya dengan pandangan kosong, rencana ia gagal harus menjemput Z karena sesuatu masalah. Tok-tok, masuk, perintah Bara. Klek, ini Pak data karyawan yang melakukan penggelapan dana perusahaan. Pelaku ada 2 orang, ucap Sisil memberi data-data penting. Ini jumlah uang yang ia korupsi dari kantor ini Pak. Bara pun menatap dengan menahan amarah, apa orang ini punya dendam pribadi pada Bara? Kenapa ia berani sekali korupsi di perusahaan milik Bara? Mana uang yang ia ambil berjumlah cukup besar, sekitar 1 miliar lebih. Segera lacak keberadaan 2 orang itu, dan tangkap segera. Geram Bara meremas berkas-berkas itu. Baik Pak, saya permisi. Oh iya satu lagi, nanti malam beberapa orang yang saya pilih akan ngelembur mengurus kasus ini.
Setengah jam lagi saya akan kabari orang yang saya pilih. Baik Pak, Sisil pun keluar dari ruangan Bara. Z pun tiba di depan apartemennya. Ia pun segera memasukkan password apartemennya. Saat masuk ruangan apartemennya keadaan pun tampak gelap, berarti Bara belum pulang padahal jam sudah menunjukkan pukul 6. Atau mungkin ia pulang ke rumah Naila, entahlah. Z pun melempar tasnya asal serta melempar sepatunya asal, ia pun memilih untuk merebahkan diri di sofa sejenak. Entah kesepian ini sampai akan begini terus. Apakah ia menyesal telah menikah ataukah ia sebenarnya ingin diakui secara resmi sebagai istri sesungguhnya oleh Bara dan tidak sembunyi terus seperti buronan saja. Ia bingung dengan perasaannya kali ini kenapa begitu menyakitkan. Kenapa ia egois? Syukur-syukur Bara memberinya hidup mewah, kenapa ia ngelunjak ingin diakui sebagai istri? Apakah itu tak boleh ia lakukan? Menjadi istri resmi Bara. Ada apa dengan perasaannya kali ini? Z pun lalu mengambil ponselnya, namun Bara tak ada menelponnya lagi setelah tadi siang. Ia ingin menelpon tapi kenapa hatinya menyuruhnya untuk menunggu. Antara otak dan hatinya tak seirama sekali. Saat ini beberapa pegawai Bara yang dipercaya serta tak luput dari Sisil sekretaris Bara dan teman dekatnya yaitu Gibran. Mereka tengah berkumpul di ruangan Bara. Sisil, udah kamu pastikan semua karyawan telah pulang? Tanya Bara. Sudah Pak. Baiklah, secepatnya kita membahas masalah ini. Sisil pun lalu menceritakan semua masalah yang timbul, dengan beberapa solusi dari pegawai dan argumen. 2 jam pun berlalu. Baiklah, berita ini jangan sampai kesebar. Kita harus membersihkan kasus ini secara bersih. Baik Pak, mengerti. Bara mengangguk. Kalau begitu kalian boleh pulang. Terima kasih atas kerjasamanya dan maaf mengganggu waktu kalian. Iya Pak, saya pamit duluan, permisi. Pegawai Bara pun satu persatu telah pulang tak terkecuali Gibran dan Sisil yang masih berada di situ. Pak Bara gak pulang? Tanya Sisil. Tidak, saya akan menginap di kantor. Apa saya perlu membawakan keperluan Pak Bara? Enggak usah, kamu pulang aja. Saya sudah banyak merepotkanmu hari ini, terima kasih. Baik Pak, saya pamit duluan. Sisil pun tersenyum lalu ia pun keluar dari ruangan Bara. Lo kenapa gak pulang? Tanya Bara menatap Gibran yang sedari tadi berdiri memandang Bara. Lah harusnya gue yang nanya sama lo lah. Yang sabar ya bro, gue turut prihatin sama musibah ini. Belum aja urusan satu kelar ada lagi, ucap Gibran. Semua akan indah pada waktunya, ucap Gibran. Bara tahu itu hanya kalimat bucin dari Gibran Fak ini. Sana lo pulang, ketus Bara mengusir Gibran. Lo mau nginep kantor? Serius berani? Tanya Gibran meyakinkan Bara. Beranilah, emang gue masih bocah apa? Ya udahlah gue pulang, kalau butuh sesuatu nelpon cepet. Iya, ucap Bara lalu Gibran pun pamit pulang. Sudah 5 jam Z menunggu Bara mengabarinya, kenapa ia sampai sekarang Bara juga tidak menelponnya. Ia juga tak pulang-pulang. Apa Bara ngambek gara-gara Z gak angkat teleponnya tadi? Z pun dibuat galau setengah mati memikirkan Bara susah sekali pria dingin itu ditebak. Zie ingin menelpon duluan tapi gengsinya terlalu besar, nanti ia dikira berharap Bara ada di sini. Meskipun sebenarnya iya. Oh iya, mending gue nelpon Mas Gibran nanyain, gumam Z. Z pun lalu mencari kontak Gibran dan menelponnya. Halo Mas Gibran, ini Z. Maaf mengganggu waktunya. Z tertawa pelan. Iya Z, gak apa-apa, kenapa nelpon larut malam gini? Nanya Bara. Tanya Gibran. Iya Mas. Z tertawa pelan. Lagi di rumah Kak Naila ya? Tanya Z ragu. Gibran mengerutkan dahi.
Apa Bara belum memberitahu Z kalau ia menginap di kantor malam ini? Batin Gibran. Oh iya kan Z lagi marah sama Bara ya, dasar sudah tua masih aja gengsian. Enak, tadi Bara bilang dia nginep di kantor malam ini, ucap Gibran. Oh gitu, ya udah Mas Gibran makasih, tolong kasih tahu ya Mas jangan lupa makan. Tapi jangan bilang Z yang kasih tahu, Z cengegesan sambil menggigit bibir bawahnya. Tak apa hanya mengingatkan makan saja, batin Z. Iya Z sama-sama, nanti aku kasih tahu Bara. Z pun lalu mematikan panggilan teleponnya. Ia menaikkan sebelah alisnya. Tak biasanya nginep di kantor. Masa ngambek segitunya sama gue gara-gara gak angkat telepon tadi siang? Kenapa dia gak nginep tempat Kak Naila aja? Apa di kantor lagi banyak kerjaan sampai gak bisa pulang? Kan CEO di kantornya kenapa repot-repot ia bekerja tinggal menyuruh bawahannya saja? Z pun mulai memejamkan mata, ia berharap esok pagi ada Bara di sampingnya yang memeluknya. Meskipun itu mungkin cuman halus saja, tapi apa salahnya ia berharap. Keesokan paginya Z telah bersiap untuk berangkat sekolah. Harapan bahwa pagi ini ada Bara di sampingnya hanyalah ilusi saja. Z pun lalu menelpon Om pengawal untuk mengantarkannya. Halo Om, Z udah siap, tunggu di bawah ya, perintah Z. Maaf Non, kata Pak Bara hari ini kami diliburkan kerja selama seminggu ke depan. Kok gak ngomong sama Z dulu, batin Z. Halo Non, tunggu 20 menit saya akan nganter Non ke sekolah. Gak usah Om, gak apa-apa. Z naik Gojek aja. Ya udah Om, Z tutup teleponnya. Baik Non, tutut. Ia mengerutkan dahi heran. Kok tiba-tiba Om pengawal diliburkan? Ada apa? Z pun segera melangkahkan kakinya keluar dari apartemen untuk menuju lift. Sudah pukul 7.15 namun ojol pesanan Z belum juga tiba. Z pun memilih untuk menunggu di depan persimpangan lalu lintas. Ia gelisah sejak tadi, kenapa Bara mengganggu pikirannya saja. Wajah Bara serta suaranya secara tiba-tiba terngiang-ngiang di pikiran Z. Semakin menyuruhnya pergi makan semakin nampak bayangan Bara. Apa Z sudah setengah gila? Loh kok di-cancel sih sama omnya? Gerutu Z kesal saat melihat ojek online pesanannya di-cancel tiba-tiba. Maaf Mbak harus cancel. Saya harus ke rumah sakit segera karena anak saya sakit, pesan ojol itu. Iya Mas, gak apa-apa, jawab Z. Z pun menunggu taksi lewat. Sudah hampir setengah 8 lagi, aduh kalau telat dijemur. Percuma gue perawatan skincare mahal, gerutu Z kesal. Oh iya Hanif, dia kan searah sama gue, batin Z. Dia kan sering berangkat siang. Z pun segera mencari kontak Hanif dan menghubunginya. Halo Z, 1. Nip, sekarang lagi di mana? Tanya Z. Lagi Otu mau ke sekolah, masih pakai sepatu sih tepatnya, tawa Hanif. Aku boleh nebeng gak? Tanya Z. Boleh kok, kamu di mana sekarang? Di persimpangan lalu lintas yang pas itu. Oh iya udah 5 menit lagi aku sampai tunggu ya. Iya, Z pun lalu mematikan ponselnya. Syukurlah kalau dihukum ada teman, jadi malunya kebagi 2, gumam Z tersenyum. 5 menit berlalu, Hanif pun tiba tepat di hadapan Z. Maaf ya lama, ucap Hanif. Gak kok, tepat waktu 5 menit. Nih pakai, Hanif pun memberikan Z helm. Dipakai, tanya Z. Iyalah, masa dibuang? Z pun lalu segera memakainya, dan ia pun segera naik ke motor Hanif. Udah, iya, dan segera Hanif menyalakan mesin motornya dan berlalu dari tempat itu. Saat tiba di depan sekolah pintu gerbang pun sudah ditutup rapat,
ia telat 10 menit karena terjebak macet di jalan akibat kecelakaan tadi. Ya udah ditutup gerbangnya, Z kecewa. Terus gimana? Tanya Z menatap Hanif. Kalau nekat mau masuk, dijemur di lapangan abis itu bersihin WC sama halaman sekolah selama seminggu. Saran aku sih mending bolos. Biasanya masih dibuka, tumben banget tepat waktu ditutup gerbangnya. Soalnya yang piket hari ini di kantor, Pak Ihsan yang guru killer itu. Makanya tepat waktu nutup gerbangnya. Oh iya, astaga. Ya mau gimana lagi, Hanif menatap Z. Terus sekarang kita mau bolos kemana? Tanya Z. Ke mall, temenin aku cari buku-buku buat persiapan ujian sama kamu juga harus cari-cari nanti aku bantu pilihin, daripada kita bolos dengan hal yang gak berguna. So, ya anggap aja ini belajar, tapi di mall, tawa Hanif. Ya udah deh, ngikut aja. Z pun pasrah lalu ia pun segera naik ke motor Hanif. Dan Hanif menyalakan mesin motornya dan berlalu dari depan sekolah. Tiba di mall Z dan Hanif pun sudah memakai hoodie untuk penyamaran agar mereka tak diusir dari mall. Karena ini jam waktu sekolah, pasti jika ketahuan mereka akan kena sanksi berat. Yakin mau masuk, Z ragu. Takut kalau penyamarannya ketahuan. Hanif tersenyum. Gak bakal ketahuan Z, selama ada aku. Lalu ia pun tiba-tiba menggenggam tangan Z, membawanya untuk mengikutinya masuk ke dalam mall. Z terlonjak kaget saat tiba-tiba Hanif menggenggam tangannya. Ia pun hanya pasrah mengikuti Hanif. Sudah hampir 3 jam mereka berada di Gramedia, membuat Z merasa terusik karena perutnya terus saja berbunyi pertanda cacing dalam perutnya sedang berdemo meminta makan. Gak lapar Nip? Tanya Z memandang Hanif sangat serius belajar. Enggak, kamu lapar. Z mengangguk dengan cengengesan. Ya udah ayo cari makan dulu, abis itu kita lanjut belajar ya, perintah Hanif. Emang harus abis makan belajar? Tanya Z mulai jenuh, ia sudah berkutat 3 jam di sini apa otak Hanif tidak panas, Z saja sudah kegerahan sejak awal masuk tadi. Kan kita mau deket ujian, ya gak terus-terusan juga sih. Emang abis makan mau kemana? Tanya Hanif. Main Fun City, pengen. Bosen capek belajar mulu, Z memasang wajah memelas. Ya udah abis makan kita main. Hanif tersenyum lalu ia ngacak-ngacak rambut Z. Z diam mematung memandang Hanif, akibat perlakuan Hanif barusan. Hayo cari makan, malah ngelamun, ucap Hanif lalu Z pun segera mengikutinya dari belakangnya. Wajah Bara pun sangat lesu, entah kenapa rasanya ia ingin melampiaskan amarahnya. Sudah masalah dengan Z belum kelar, lalu ada lagi masalah kantor kasus penggelapan dana. Belum lagi Naila yang sejak kemarin terus saja menelpon sekretarisnya. Mengganggu bukan? Sejak pagi Bara bangun dari tidurnya hingga sampai sekarang tak ada orang yang berani masuk ke ruangannya. Bara pun mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Kenapa saat ini Bara ingin sekali memeluk Z? Bahkan sampai sekarang Z pun tak memberi kabar. Apa Z sudah melupakan Bara? Ceklek, Mas. Naila pun masuk tiba-tiba ke dalam ruangan Bara tanpa mengetuk pintu. Bara mendongak menatap ke arah depan. Naila, ucap pelan Bara. Mas semalam nginep di kantor. Kenapa gak bilang, kan aku bisa bawain makanan. Bisa temenin kamu juga. Lagi ada masalah Mas. Wajah kamu pucat. Bara hanya diam. Naila pun segera menelpon sekretaris Bara. Halo Sil, tolong ambilkan baju Pak Bara di mobil saya. Iya. Sopir saya ada di mobil. Baik Bu. Naila pun segera menghampiri Bara menuju tempat duduknya. Mas sudah sarapan? Tanya Naila.
Bara menggeleng. Naila mengecek kening Bara namun tak demam. Syukurlah, hela napas Naila. Setelah ganti baju kita cari makan ya mas, wajah kamu pucat banget. Aku khawatir nanti kamu sakit. Tok tok, masuk, ucap Naila. Ini bu baju Pak Bara. Makasih, jangan ada biarkan orang masuk ya, Pak Bara sedang tidak enak badan, perintah Naila. Baik bu, Sisil pun keluar dari ruangan itu. Mas kamu mandi dulu, setelah itu kita cari makan di luar. Naila pun menuntun Bara berdiri dan mengantarnya masuk ke dalam kamar mandi, tak lupa memberi pakaian pada Bara. Dalam perjalanan di mobil, Bara hanya diam sejak tadi, sifatnya mendadak berubah menjadi dingin dan wajah datarnya. Ia sesekali mengecek ponselnya dengan gelisah namun Z pun tak ada mengabarinya. Apa Z lupa pada Bara? Apa ia senang jika Bara tak pulang semalam? Apa ia senang jika terbebas dari Bara? Batin Bara. Naila merasa bahwa Bara sejak tadi terus saja memandang ponselnya dengan gelisah. Apa yang terjadi? Mas, mau makan apa? Tanya Naila. Terserah aja, Mas ngikut. Ya udah makan di tempat biasa ya. Pak, kita ke mall biasa ya. Baik non. Mas kamu baik-baik aja? Tanya Naila saat melihat Bara hanya diam sejak tadi dan ia hanya memandangi layar ponselnya seperti menunggu. Kita ke rumah sakit aja dulu ya mas, kita cek. Gak usah, udah sampai sini juga. Aku sehat aja Nay, ucap Bara. Naila pun lalu mengandeng tangan Bara untuk masuk ke dalam mall. Tempat restoran ia dan Bara sering kunjungi sewaktu Naila pulang dari luar kota. Z pun bersendawa sangat keras dan mengelus-ngelus perutnya. Kenyang. Hanif hanya tertawa, bagaimana bisa masih ada wanita seperti ini yang bersendawa sangat nyaring di tempat umum. Bahkan makan banyak sekali tak tanggung-tanggung. Ia malu tak malu hanya tertawa melihat kelakuan Z untuk cantik. Udah kenyang? Tanya Hanif. Z mengangguk, abis ini mainkan. Tadi kamu udah janji loh, gak boleh ingkar janji, ucap Z menatap Hanif. Ya udah ayo sekarang kita ke Funciti. Ayo, ucap Z dengan semangat 45. Hanif pun meninggalkan uang di meja dan mereka pun keluar dari restoran itu. Hanif dan Z pun berjalan sampingan menuju tempat Fun City berada tepat di lantai 2 mall ini. Hanif pun sejak keluar dari restoran, tak henti-hentinya tertawa akibat Z yang terus melawak, hingga membuat perutnya kram. Sumpah kamu kenapa gak ikut stand up komedi sih, cocok banget loh. Perut aku sampai kram, Hanif tertawa nyaring bukan main. Z menaikkan sebelah alis matanya. Padahal ceritanya ya lumayan lucu sih, kenapa kamu ngakak gitu? Selera humornya rendah banget, batin Z. Kurang belayan nih, ucap Z. Mereka pun segera naik eskalator. Hati-hati Z. Iya Nip, aku lihat kok. Berasa gue anak lu tahu gak dari tadi diingetin mulu. Hanif hanya tertawa, sejak tadi Hanif terus saja memandangi wajah Z. Namun Hanif rasa Z tidak sadar kalau dirinya mencuri-curi pandang, kenapa Z sangat cantik sekali. Dari kejauhan Bara melihat keduanya tertawa bahkan Z pun terlihat sangat senang, tangannya mengepal keras. Memandang dengan sulutan amarah, apa Bara akan segera mengakhirinya? Melepas Z detik ini, apa Z sedang selingkuh? Atau justru ia sengaja memancing amarah Bara? Jadi ini kelakuan Z di belakang Bara, munafik sekali. Sesampainya di depan pintu apartemennya, Z pun memasukkan kode passwordnya. Klek, saat ia masuk, ia melihat lampu seluruh ruangan sudah menyala seperti ada orang. Z pun mempercepat geraknya membuka sepatu, lalu ia pun melangkahkan perlahan masuk ke dalam kamar.
Jantung Z pun berdetak tak karuan seperti lomba maraton. Apa Bara ada di sini? Tok, di dalam ya? Tanya Z. Iya, ucap Bara. Bibir Z tak terasa mengukir senyum. Ia pun berniat untuk membuat makanan selagi menunggu Bara selesai mandi. Kenapa ia jadi bersemangat sekali Bara ada di sini? Z pun segera menuju dapur tanpa mengganti seragamnya dulu. 15 menit berlalu masakan Z pun matang cukup dengan tumis capcay serta telur dadar. Ia pun segera memanggil Bara ke kamar. Panggil Z. Ceklek. Ia melihat Bara yang sedang berkutat sibuk dengan laptopnya di atas ranjang. Makan dulu, Z udah siapin di depan TV. Rambutnya Bara basah membuat Z meneguk selaiva, kenapa makin ganteng gini? Ia melihat rahang tegasnya Bara membuatnya mubazir jika tak melihatnya seksi banget. Panggil Z sekali lagi. Z pun kesal akibat ia ngomong tak disaut, boro-boro mau nyautin ngeliat Z di sampingnya aja enak. Ngelirik dikit aja kagak. Saat ia berencana ingin mengambil laptop Bara, Bara pun dengan cepatnya mencengkal tangan Z dengan keras. Dek, tatapan Bara kenapa intens gitu? Lirih Z pelan. Lepasin sakit. Sakit tangan tahu tangan aku, ucap Z. Bara pun langsung melepasnya dan melemparnya begitu saja. Z melihat pergelangan tangan memerah akibat Bara terlalu kuat mencengkramnya. Kasar banget sih, orang Z cuma nyuruh makan aja, ucap Z lalu melangkahkan menuju lemari. Pokoknya abis Z mandi, udah makan, kalau enak Z banting laptopnya. Biarin aja marah, Z bodoh amat, untuk apa uang banyak, bisa beli lagi. Dengerin kata Z ya awas aja lewat doang, ancam Z menatap Bara sekilas dan segera ia pun masuk ke dalam kamar mandi. Bara pun memijat pelipisnya, dan menetralkan detak jantungnya yang berdegup sejak tadi. Kenapa begitu menyesakan hatinya? Apalagi saat ia melihat Z meringis kesakitan akibat cengkraman keras dari Bara tadi. Kenapa ia menjadi kasar pada Z? Bara pun menutup laptopnya dan segera bangkit dari kasur menuju ruang depan. Autor POV. Setengah jam berlalu Z pun keluar dari kamar mandi, dan ia melihat Bara yang sudah tidak ada di atas kasur. Z mengulum senyum. Ia pun lampirkan handuk kecilnya ia tenteng. Dan segera keluar dari kamar. Ia melihat Bara yang menyantap makanan yang ia buatkan. Ia menghampiri Bara duduk di sampingnya. Z menatap Bara lekat dari samping, lalu ia pun memeluk Bara dari samping. Agak kangen ya sama Z. Z melingkarkan tangannya setia di pinggang Bara. Kenapa semalam tidur di kantor? Jangan keseringan kerja, nanti sakit. Kalau gak pengen tidur sini, tidur rumah Kak Naila aja gak apa-apa. Tapi jangan tidur di kantor. Bara pun hanya diam dengan perlakuan Z, hatinya tersentak luluh. Pas waktu di mall, Z udah tahu kok dari Kak Risa kalau itu Kak Naila. Z juga gak marah kok tangan digandeng sama Kak Naila. Z pun melepas pelukannya, ia pun tiba-tiba mengecup pipi kanan Bara. Kak, diem-diem bae, lagi sakit gigi ya? Atau lagi puasa ngomong? Z menatap Bara. Yaudah Z maklumin, ucap Z tersenyum. Lihat Z bentar kenapa? Ngedep TV mulu. Z dikacangin dari tadi, ucap Z. Saat Bara hendak menengok, Z pun lalu menyatukan bibirnya dengan bibir Bara. Bara hanya diam, ia menahannya kuat agar ia tak terbuai lebih dalam. Bara pun lalu melepasnya pelan sedikit mendorong Z menjauh darinya. Hati Bara rasanya sangat luluh, kenapa Z begitu menggemaskan? Dan rasanya ia ingin menerkam Z sekarang.
Bara pun berdiri agar ia bisa mencari alasan karena ini begitu membuatnya sakit. Mau kemana? Capek mau istirahat, ucap Bara lalu berlalu dari hadapan Z menuju dapur. Z ngerjain per dulu ya tidur aja duluan, per Z hari ini banyak banget, teriak Z. Z pun lalu mengambil buku-buku dari tasnya, dan segera ia mengerjakannya. Dari jauh Bara melihat Z yang sibuk menulis, ada apa dengan hati Bara saat ini? Kenapa semuanya begitu menyulitkan dan menyesakan hatinya? Sedangkan Z berpikir apakah ia seperti Jalang sekarang. Ia tiba-tiba mencium Bara dan Z merasakan bahwa Bara menolaknya. Bara tak membalas ciumannya seperti biasa, ia hanya diam. Jam pun menunjukkan pukul 12 malam, Z pun tanpa sadar sudah mengerjakan per berjam-jam. Pantas saja matanya terasa sangat ngantuk dan berat. Z pun segera menyimpan semua buku-bukunya dan segera ia masukkan ke dalam tasnya. Setelah selesai ia pun masuk ke dalam kamar. Z pun melihat Bara yang sudah terlelap pulas. Z pun naik ke atas kasur dan membenarkan selimut Bara. Ia pun merebahkan dirinya di samping Bara. Z memandang wajah Bara sejenak dan ia rapikan rambut Bara. Pasti capek kerja. Z kasihan lihat harus kerja keras gini. Z bakal menghemat uang Z biar gak perlu kerja capek gini. Kap, ia mengecup pipi Bara, lalu ia melingkarkan tangannya ke atas badan Bara. Z memeluknya erat, hingga aroma parfum Bara pun sangat terasa. Ini kebiasaan yang selalu ia lakukan, begitu nyaman dan hangat. Semalat malam Z mendusel-dusel dirinya ke badan Bara. Namun Bara pun belum sepenuhnya tidur, ia mendengar semua omongan Z barusan. Dan perlakuannya yang menciumnya dan merapikan rambutnya. Kenapa gadis ini begitu perhatian dengannya dan mengurusnya dengan baik? Hal ini membuat Bara merasa sangat bersalah pada Z. Bara ingin membalas pelukan Z, namun ia menahannya. Ia hanya diam menikmati pelukan gadis itu. Pelukan yang selama ini ia rindukan, Bara akui itu. Tangannya mengepal keras, ada apa dengan hatinya? Apa ia sudah sepenuhnya jatuh cinta dengan Z? Bara pun membuka kelopak matanya. Ia melihat jam di layar ponselnya menunjukkan pukul 5:30. Ia memindahkan tangan Z yang masih setia memeluknya dari semalam, dengan pelan. Ia turun dari ranjang dan segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. 15 menit berlalu Bara pun sudah rapi dengan pakaian kantornya. Ia pun berangkat pagi karena ia tak ingin membuat Z repot mengurusinya lagi. Bara pun memasang jam alarm agar Z tak kesiangan lalu ia benarkan selimut Z. Sejenak ia duduk di pinggir ranjang sambil menenteng jasnya. Ia memandang gadis itu lekat, lalu ia pun mendekatkan dirinya ke kening Z. Ia mengecupnya cukup lama, ia membelai pelan pipi Z. Kenapa Z begitu natural dan selalu saja cantik meski sedang melongo? Lalu ia pun segera bangkit dari duduknya dan keluar kamar. Bara bingung dengan perasaannya saat ini, apa yang terjadi padanya. Ia salah telah membawa Z ke dalam pernikahan terikat ini, ia butuh waktu agar ia tak merasa sangat bersalah pada Z. Klek, Bara pun segera mempercepat langkahnya menuju lift agar Z tak mendengar suara pintu terbuka. Tring-tring, hoam. Z merengangkan otot tangannya dan ia pun membuka matanya perlahan. Kok tumben alarm nyala, gumam Z. Ia pun melihat ke samping sudah tak ada Bara di sampingnya. Z pun segera turun dari kasur. Panggil Z. Z melihat kamar mandi lalu ia keluar dari kamar, namun ia juga tak menemukan Bara di mana-mana. Kemana? Panggil Z lagi. Ting tong, suara bel berbunyi. Klek,
Non ini dari Pak Bara. Sopir Bara memberi bungkusan plastik pada Z. Makasih Pak. Pak Bara kemana ya? Pak Bara sudah berangkat ke kantor Non tadi pagi. Oh iya sudah Pak, baik. Z tersenyum lalu Pak sopir itu pun berlalu dari depan apartemen Z. Lalu ia pun menutup pintunya segera. Z melihat bungkusan berisi makanan sajik VC, lalu Z membukanya. Dan ia pun menemukan sepucuk surat. Jangan lupa sarapan, abis itu cepat ke sekolah jangan telat. Z membacanya dengan menaikkan sebelah alisnya. Kenapa ia sibuk sekali sampai tidak sempat berpamitan membangunkan Z sebentar. Z pun lalu melahap makanannya, sambil ia mengetikkan sesuatu di HP-nya. Jangan lupa makan ya, makasih udah bawain Z makan. Z udah bangun kok, bentar lagi berangkat sekolah. Kangen typo keyboard Z suka hang-hang. Bara melangkahkan kakinya menuju ruangannya. Selamat pagi Pak, ucap Sisil menyapa Bara. Pagi, ia menampakkan wajah datarnya. Berkas info dari keluarganya dua pelaku itu sebagian sudah ditemukan Pak, namun keberadaan pelaku sampai sekarang belum ditemukan Pak. Berkasnya sudah saya taruh di meja Bapak. Oke terima kasih, siang ini jam 11 rapat di ruangan saya. Hubungi yang lainnya juga. Baik Pak. Bara pun segera masuk ke dalam ruangannya. Ia mendudukkan dirinya, dan membuka berkas penting itu. Ting-ting. Bara membuka ponselnya, lalu ia pun membaca pesan yang berasal dari Z. Ia hanya membacanya tak berniat untuk membalas pesan itu. Kenapa keadaan membuatnya jadi bingung untuk melepaskan siapa di antara mereka. Makin hari makin rumit. Ia melempar HP-nya begitu saja. Bara memilih untuk menyibukkan dirinya mencari informasi tentang dua pelaku itu. Agar ia tak kepikiran rasa bersalahnya pada Z. Naila Pov. Naila terduduk di atas balkon rumahnya memandang dari atas rumahnya sepanjang jalan yang cukup ramai kendaraan lalu lalang. Ia selalu saja memikirkan Bara akhir-akhir ini, kenapa ia tiba-tiba berpikir takut kehilangan Bara. Ia meneguk tehnya, kenapa rindu ini datangnya tiba-tiba. Apa Naila sekarang mulai mencintai Bara, tapi apakah Bara menganggap Naila sebagai istri seutuhnya? Ting, gimana? Sudah ketemu informasi lengkap tentang gadis itu? Oke baik segera kirim ke saya foto wajahnya. Naila pun mematikan panggilannya, lalu tak lama orang suruhannya itu mengirim foto gadis itu. Naila menzoomnya lebih dekat, ia rasa ia pernah ketemu dengan gadis ini. Tapi di mana dan siapa ia sebenarnya? Bersambung.